Puji Tuhan, Shalom. Selamat kita berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kesempatan waktu yang Tuhan beri, kita muliakan Dia dengan hati yang sungguh. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu di tempat ini melawat setiap hati kami. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau pujikan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kembali dari awal, inilah rinduku. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah.
kasih Tuhan. Waktu yang Engkau beri bagi kami pergunakan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Segala pujian bagi Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujian syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Agungkan Dia, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku, amin. Dan jiwaku Berikan pujian bagi Yesus. semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu. setiap waktu. Haleluya. Nyatakan, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, segenap hati kami Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan, katakan ku berikan hatiku. Haleluya, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, Amin. anugerah, kasih karunia bagi kami. Haleluya. Dan pada saat hari ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, kami rindu memuliakan, mengagungkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami akan berikan pujian kami yang terbaik dari lubuk hati kami dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Biarlah suasana surga, hadirat Allah tercurah di tempat ini. Kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini. Segala kuasa roh jahat, kuasa iblis, kegelapan, bahkan orang-orang yang ingin mengganggu jalan ibadah ini, kami bersatu hati, tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang mengambil alih, memberkati kami semua di tempat ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya,
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita datang ke dalam bait Tuhan untuk menikmati puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur kita berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Nah, ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Mari bersorak bagi Tuhan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Sama-sama ke semua bangkit berdiri, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setia. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan, segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji syukur bagi Tuhan Allah kita. Kita semua bersyukur, amin. Kita mau bersuka cita, amin. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua
dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya rindu ketika pujian mengatakan saudaraku dan saudariku. Kita semua salam bersalaman, amin. Haleluya. Sambil menebarkan sukacita dari Tuhan, haleluya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, amin. Saudari, Mari berikan sukacita bagi Tuhan. dan mengasihimu. Haleluya. Mari bersuka Cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, katakan Tuhan cinta dan mengasihimu, amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudari, katakan Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Semua bersuka cita dalam Tuhan, amin. Karena dalam rumah Tuhan tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan. Amin. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan pujian. Tuhan Allah yang benar tidak akan pernah tinggalkan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan Allah yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak ada ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku,
Segala pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah persembahan kami bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran. Kita siapkan yang terbaik dari dalam hidup kita. Hati yang terbaik. Supaya ketika firman ditaburkan, firman itu bertumbuh, berbuah. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami rindu setiap waktu kami Tuhan. Hidup terus dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, Bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. dari awal katakan ku rindu setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, yang ku pegang teguh. Nyatakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kami rindu setiap waktu kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, Bukan dengan kuatku, denganku, namun karena Roh namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan. Dengan kasih Kristus, nanti doa firman Tuhan oleh Ibu Maria. Haleluya. Engkaulah
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk berkumpul dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, untuk kemurahan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Pagi ini kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah memuji Engkau, kami percaya pujian kami boleh menyukakan hati Engkau. Pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh membawa hidup kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujian tadi sangat indah sekali menyatakan bahwa Kau Tuhan yang benar. Amin. Ada Tuhan yang tidak benar juga Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, kita harus alami kebenaran itu. Amin. Berbicara mengenai doa, itu ada satu istilah bahwa Yesus hanya sejauh doa. Apa arti Yesus hanya sejauh doa? Mari kita akan lihat pada saat pagi hari ini. Yesus hanya sejauh doa dalam konteks agama Kristen atau kekristenan orang yang percaya kepada Tuhan adalah menekankan kedekatan Tuhan dan kemudahan untuk menjalin hubungan dengannya melalui doa. Bertolak ukur di zaman perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, orang yang mau berdoa dia harus membawa paling tidak tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Naik ke atas lagi burung dara, kalau tidak burung terkukur. Naik lagi kambing domba dan sapi lembu dan lain sebagainya. Dan kita tahu bersama bahwa prosesnya itu sangat panjang. Dibanding hari-hari ini dimanapun kita bisa berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Maaf kata, mau di kamar mandi saat bangun pagi. Karena panggilan alam harus dipenuhi, bisa juga bersyukur dan berdoa di situ. Di mana saja. Ini membuktikan bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu sungguh luar biasa. Apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara, itu karena Yesus sudah mati di Bukit Golgota. Sehingga tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Sehingga anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan bisa langsung. Pada zaman perjanjian lama tidak semudah itu. Berani-berani seorang imam melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan dia masuk ke ruang maha suci, dia akan mati. Oleh sebab itu saat imam memercikkan darah anak domba di tabut perjanjian, itu kakinya itu diikat, dikasih giring-giring. Atau apa ya, giring-giring itu apa ya? Kelintingan, ya betul Pak Mul, terima kasih. Dengan tujuan apa? Orang-orang jemaat Tuhan yang ada di belakang dengar dan tahu imam itu kalau masih berjalan berarti masih hidup. Tetapi berani imam atau nabi itu melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, dia akan mati. Gunanya tali itu untuk apa? Untuk menarik, untuk mayatnya itu bisa keluar. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara.
dengan kemudahan yang Yesus anugerahkan dalam hidup kita, kita dengan mudah bisa datang kepada Tuhan, berdoa. Asitoh masih angel untuk datang beribadah. Kudu doya oya, ayo. Hidup ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Seseorang yang sadar betul dan mengerti betul bahwa hidup itu karena anugerah, dengan sendirinya dia akan memberikan waktu untuk Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Dan memang benar, Yesus itu hanya sejauh doa. Perhatikan di sini, ungkapan Yesus sejauh doa menekankan bahwa Tuhan selalu dekat dengan umatnya dan dapat dijangkau melalui doa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mengingat perjuangan kita itu tidak mudah. Masing-masing mempunyai perjuangan dan peperangannya sendiri. Firman Tuhan dengan jelas bahwa kita tidak bisa berjalan seorang diri. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan lihat Matius 26 ayatnya yang ke-41. Matius 26 ayatnya yang ke-41, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, sudah sering disampaikan oleh puluhan atau bahkan ratusan hamba Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya rindu bahwa kita untuk ingat bahwa kita perlu berdoa. Matius 26 ayatnya yang ke-41 kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Mengapa Yesus katakan ini? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saat dia menghadapi akan peperangan yang begitu dahsyat. Dia berpesan kepada murid-muridnya yang sudah mulai tertidur. Wah ya lumrah wong menungso ngantuk ya lumrah. Betul, saya setuju. Saya juga suka ngantuk kalau tidurnya kurang. Tetapi apakah kita akan berserah? Apakah kita hanya berpatok kepada manusiawi kita sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana kita harus hidup? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa di situ dikatakan? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa orang percaya harus berjaga-jaga dan berdoa. Boleh katakan kiri kanan, berjaga-jaga dan berdoa. Penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat simpel dan sangat sederhana sekali, tetapi di situ dikatakan sangat penting sekali. Anjuran untuk berjaga dan berdoa karena ada pencobaan yang sasarannya umat Tuhan. Kita itu sasarannya Bapak Ibu Saudara harus tahu. Harus sadar,
harus mengerti. Kita itu incarannya. Dalam arti kita lengah sedikit saja. Kita punya peluang selubang jarum saja. Itu akan dipakai kesempatan itu untuk kita jatuh dalam pencobaan. Berarti kalau diperumpamakan itu kita itu sebagai orang Kristen itu seperti telur di ujung. Iya betul. Telur di ujung tanduk. Piye nyelehke kuwi? Ada yang bisa? Kecuali pesulap itu badut itu ditaruh tanduk. Ndak taunya ada pengaitnya. Tapi sesungguhnya dan sebenarnya orang bakal bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi mari pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Anjuran untuk berjaga dan berdoa karena adanya pencobaan yang sasaran utamanya adalah anak-anak Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangan. Ingat, sasarannya kita, Bapak Ibu Saudara. Sasarannya kita. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi mari setiap orang memiliki peperangan imannya masing-masing. Kita akan lihat Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Tolong dibacakan Pak Warandoyo, Ibrani pasal 9. Ayatnya yang ke-28a. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dikatakan dengan jelas terima kasih. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Memang kuasa kegelapan itu sudah ditaklukkan. Dikatakan bahwa sudah tidak ada sengatnya, sudah tidak ada taringnya. Tetapi cara kerjanya hari-hari ini diizinkan untuk membuat anak-anak Tuhan berlaku dewasa. Seperti pengalaman daripada Ayub. Ternyata Tuhan berkomunikasi. Apakah kamu lihat hambaku Ayub? Oh lihat. Iblis menjawab. Oh ya pasti aman soalnya engkau pagari dia. Engkau berkati dia. Iblis berkata coba. Sesungguhnya dan sebenarnya Allah ingin kasih kita yang murni. Allah ingin cinta kita yang tulus. Dan pengiringan kita juga yang bersih. Semua orang akan bisa percaya, bersyukur, bersaksi, melayani dengan sukacita. Keadaannya baik-baik saja. Tetapi satu hal yang istimewa dan luar biasa, anak Tuhan hidupnya dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan, persoalan-persoalan. Tidak hanya berbicara mengenai usaha, tidak berbicara mengenai kesehatan ini, tetapi masih setia kepada Tuhan. Masih mempercayai dalam titik terendah dia masih mengandalkan Tuhan. Dia masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukankah kadang-kadang hari-hari ini dijumpai sedikit saja kita mengalami peperangan. Sedikit saja kita mengalami perjuangan. Kita ini sudah bertanya-tanya, weh Tuhan inti yo. Oleh sebab itu untuk supaya kita jangan sampai jatuh terpojok amat dalam. Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah dalam teks aslinya ditulis Greek. Bentuk imperatif jamak merupakan perintah untuk banyak orang bukan perorangan.
Nek sendirian cok ora kuat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita berkumpul di sini sama-sama, sehati sejiwa bergandengan tangan. Walaupun secara lahiriah tidak bergandengan tangan, tetapi satu tujuan, kita memuliakan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang diagungkan dan ditinggikan. Dia akan turun membela dan menolong kita. Bukan berarti di rumah tidak perlu berdoa, perlu juga. Tetapi penting buat kita bersekutu bersama-sama. 2 atau 3 orang hadir di situ memanggil nama Tuhan, Tuhan akan hadir di situ. Jadi saya berharap kalau tidak kepepet nemen, ora iso obah, datanglah beribadah. Ojo ning omah nonton TV. Sekarang lebih canggih lagi, YouTube. Karena sangat penting persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Tidak terjerumus, tidak mampu menahan godaan, pertahanannya terbongkar. Artinya begini, kalau kita bertemu saudara satu dengan saudara yang lain, melalui ucapannya, melalui pembicaraannya, bisa-bisa kita dikuatkan. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara mengalami itu? Dari kesaksian hidupnya, dari perkataannya, kita dapat kekuatan, kita dapat pengharapan. Dalam arti begini, Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, di dalam camaraderie, kita akan dapat kekuatan yang lebih. Mari Bapak Ibu Saudara, jebakan-jebakan yang dibuat oleh kuasa kegelapan itu akan selalu membuat kita jauh dari Tuhan. Pertama-tama kekecewaan ditaburkan. Kedua keraguan-raguan dan seterusnya dan seterusnya. Endi janji Tuhan, endi mana yang difirmankan oleh banyak hamba Tuhan itu. Karena tidak terrealisasinya. Padahal Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Amin. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap sabar, tekun, menanti waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tetapi tepat pada waktunya. Perhatikan di sini, keadaan pencobaan, kata ini ditulis dalam bahasa Yunani peiraso, yaitu sesuatu kondisi atau keadaan yang membawa manusia pada kehancuran, lubang jebakan yang sudah disiapkan. Luar biasa. Selain tujuannya saya dan Bapak Ibu Saudara sedemikian rupa. Kuasa kegelapan menaruh jebakan itu. Seperti dalam gambar itu. Kalau itu masih kelihatan orang bisa menghindar. Yang menjadi masalah dan persoalan adalah kadang-kadang disangka jalan itu lurus, tetapi pada ujungnya membawa kepada satu kebinasaan. Wes ora apa-apa lah sidik-sidik, ora ono sik ngerti. Seperti yang diperumpamakan oleh Bapak Warandoyo, sekarang sudah lama tidak disebutkan itu. Seorang pengembara buat kemah, untanya taruh di luar. Karena keadaan saking dingin, pertama-pertama kakinya dibiarkan masuk.
Suwi-suwi ontone kabeh mlebu, wonge mari Bapak Ibu Saudara. Satu kondisi atau keadaan yang membawa manusia pada kehancuran, lubang jebakan yang sudah disiapkan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Pak Warandoyo, saya minta tolong dibacakan ayat ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dengan jelas Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa Allah tidak mengizinkan itu, tetapi perhatikan di sini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dengan jelas bahwa yang memasang jebakan-jebakan itu adalah kuasa kegelapan. Tetapi pagi hari ini saya akan ajak ternyata bukan hanya kuasa kegelapan, tetapi adalah kadang-kadang ketidakberdayaan kita sendiri. Ada dua sumber pencobaan datang dari iblis. Matius 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan dengan jelas pengalaman daripada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara dengar dan perhatikan. Pencobaan di padang gurun, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira Yesus sanggup lakukan itu enggak? Sanggup. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tidak sampai di situ saja. Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oknum satu ini tidak akan pernah menyerah. Keinginan daging yang selalu diserang. Kita tahu kita itu diciptakan dari debu dan dihembusi oleh Roh Allah. Kedagingan-kedagingan kita memang kadang-kadang lebih dominan, berkuasa dalam diri kita. Wah nek jiwit yo tak ganti, jiwit enak temen. Betul? Kalau anak Tuhan tidak, oke.
Itu berarti anak Tuhan yang lebih dominannya adalah roh daripada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya rindu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Paling hendak kita dibuat sadar, dibuat mengerti. Wah ini keadaan situasi. Kita bisa membaca, kita bisa mengerti dan bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya wis Tuhan tolong mampukan saya untuk tidak membalas hal yang buruk kepada orang yang menyakiti saya. Itu berbicara ada dua sumber pencobaan yang datangnya dari kuasa kegelapan yang kadang-kadang sudah bisa mengalahkan orang-orang percaya. Tetapi yang kedua datang dari diri sendiri. Yakobus 1 ayatnya yang ke-14. Kita akan lihat di sana. Yakobus 1 ayatnya yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mari kita mau sadari pagi hari ini ada dua peluang yang akan membawa hidup kita terjerumus. Pertahanan kita akan dibobol. Bukan saja dari kuasa kegelapan, tapi dari diri kita. Sangat-sangat tipis sekali. Tetapi bersama dengan Tuhan. Dalam kita berdoa, hubungan kita terjalin erat dengan Tuhan. Senantiasa terhubung dengan Tuhan. Apa yang daging ini tidak kita bisa buat, bersama dengan Tuhan kita akan mampu lakukan itu semua. Amin. Apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi setiap pencobaan? Matius 6 ayatnya yang ke-13b. Matius 6 ayatnya yang ke-13b, di situ dikatakan begini. Lebih baik saya akan baca semua supaya kita mengerti. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yohanes 17 ayatnya yang ke-15. Yohanes 17 ayatnya yang ke-15 kita akan lihat di sana Bapak Ibu Saudara. Sedikit banyak ayat tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. 17 ayat 15 berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Orang percaya tahu betul, mengerti betul. Bisa saja Tuhan hilangkan semuanya itu sehingga orang percaya terbebas dari jebakan-jebakan itu. Tetapi alangkah tidak adilnya kalau Tuhan berikan itu kepada Ayub sedangkan kita terbebas seperti berjalan dari jalan tol. Karena ada pribadi-pribadi yang menyalahkan, wes ngerti orang percaya ndak mampu kok dikasih seperti itu. Yo yang salah Tuhan, waduh repot. Manusia nyalahke Tuhan. Seseorang yang arif dan bijaksana dia akan berkata, mungkin kita tidak bisa memohon untuk hilang, terbebas dari pencobaan-pencobaan itu. Tetapi paling tidak kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, harus berjaga dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Saya akan cari terlebih dahulu. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus akan mengambil perannya untuk menolong kita melalui doa-doa kita. Dalam Roma ayat
pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Jadi penting sekali Roh Kudus akan mengambil perannya untuk menolong kita melalui doa-doa kita. Melindungi dari yang jahat, menunjuk kepada oknum si jahat yaitu iblis. Yang kedua adalah hal-hal yang jahat dari tabiat daging. Pernah enggak kita gelo, menyesal, tetapi sudah kita lakukan. Waduh, aku lakukan ini ya. Padahal bertentangan dengan apa yang dikatakan firman. Tapi wis ora iso dibaleni. Ini pentingnya. Pencobaan, jebakan itu datang daripada kuasa kegelapan, tetapi di situ juga dikatakan hal-hal yang jahat dari tabiat daging kita. Berjaga di sini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, memiliki kesadaran penuh sehingga dapat memperbaiki apa yang salah. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Tolong dibacakan. Sebab itu, baiklah, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang Asia, baiklah kita sadar, berbaju sidakan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Terima kasih. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Memiliki kesadaran penuh sehingga dapat memperbaiki apa yang salah. Arti berjaga-jaga. Yang kedua, siuman tidak dalam pengaruh kemabukan. Mazmur 78 ayatnya yang ke-65. Mazmur 78 ayatnya yang ke-65. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain memiliki kesadaran penuh sehingga dapat memperbaiki apa yang salah, kita siuman tidak dalam pengaruh kemabukan. Siuman, ngerti situasi keadaan kiri dan kanan. Waktu sangat paham, baik siang, malam ataupun pagi. Seseorang yang sadar bahwa hidupnya dibatasi oleh waktu, dia akan mempergunakan waktu itu dengan baik. Karena mau tidak mau malam itu juga akan tiba dan pagi itu juga akan tiba. Berbicara waktu tidak akan bisa terulang kedua. Yang ketiga, waspada untuk tidak mudah diperdaya atau disesatkan. Matius 24 ayatnya yang keempat. Di situ berkata begini Bapak Ibu Saudara, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mari kita akan senantiasa waspada. Sedangkan berdoa artinya tetap terhubung dengan Tuhan. Itu ada dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Terhubung dengan sesama, saling mendukung dalam doa. Itu Lukas 22 ayatnya yang ke-31 sampai 32. Dan yang keempat adalah persekutuan ibadah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama. Ibrani 10
ayatnya yang ke-25. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita tambahi waktu kita untuk lebih melekat kepada Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan itu pujian yang tadi sudah dipersiapkan. Tolong slide-nya terlebih dahulu. Untuk lebih efektif dalam berjaga dan berdoa, jangan lupa persekutuan ibadah. Karena di dalam ibadah kita dikuatkan, katakan amin. Dalam pujian dan penyembahan serta diteguhkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Bila pencobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu. Kita nyanyikan pujian ini. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Peperangan kita satu dengan yang lain berbeda. Tetapi yang perlu kita ingat dan perlu kita tahu, siapa yang ada di pihak kita adalah pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan aku. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan aku. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Lagi imani kata-kata ini. Bila cobaan, haleluya, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan aku. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan menghampiri dirimu. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Serukan apa yang menjadi pergumulanmu dan memanggil namanya,
apapun peperangan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk keluarga, untuk usaha, untuk anak menantu dan cucu, berserulah hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dia Alfa dan Omega. Tidak ada Allah yang lainnya. Haleluya. Haleluya. Di dalam doa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya. Terima kasih Tuhan, menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala bawa dalam doa dan memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru kepada Tuhan saja. Kami mau serukan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah seruan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan sekali lagi, berseru. Musik berhenti. Jemaat Tuhan, jemaat nyanyikan ini, haleluya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berseru sambil menyanyikan pujian ini. Serukan, serukan kepada Tuhan. Apa yang sedang mengganggu kita hari-hari ini? Apa yang membuat kita lemah hari-hari ini? Apa yang membuat sakit penyakit? Apa yang menjadi pergumulan kita lagi katakan. Jemaat Tuhan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan seruan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Berseru, berseru. Haleluya. Glory, serukan, serukan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah
tidak tahu cara berseru dengan baik seperti apa dan bagaimana. Namun kami percaya dengan kekuatan kami yang berasal dari Roh Kudus, itulah yang membuat kami bisa berseru dengan baik, bisa berseru dengan benar, bisa berseru menyatakan apa yang menjadi doa kami, kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang kami hadapi hari-hari ini. Ada banyak hal yang kami hadapi dan kami tidak bisa ungkapkan semuanya. Namun satu hal, Engkau Tuhan yang tahu. Engkau Allah Maha tahu setiap isi hati kami. Engkau Allah Maha tahu setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya setiap doa-doa, lebih pagi hari ini apa yang sudah kami serukan kepada Tuhan tidak lalu begitu saja. Dan Tuhan bukan hanya mendengar, lebih daripada itu Tuhan menjawab semuanya. Tuhan kami mohon dan kami meminta kepadamu, berikan kemampuan, kekuatan kepada kami Tuhan. Taruh kekuatan hati, taruh keteguhan hati dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami bisa dengan sabar, supaya kami bisa dengan tekun menantikan akan jawaban-jawaban daripadamu Tuhan. Ada banyak godaan-godaan hari-hari ini, baik itu didatangkan dari kuasa kegelapan, baik itu datangnya dari diri kami. Saat ini kami sama-sama berdoa, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa senantiasa menjadi pagar dalam hidup kami, sehingga gangguan-gangguan dari luar yang dicanakan kuasa kegelapan tidak bisa masuk, tidak bisa membongkar iman kami, tidak bisa membongkar setiap perisai-perisai yang ada di dalam diri kami Tuhan. Mari Roh Kudus beracara, Roh Kudus mencengkrami hidup kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami lebih menuruti akan Tuhan, tidak menuruti setiap daging kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Ada kalanya kami memberontak kepada Tuhan. Ada kalanya daging kami ini tidak mau menurut kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan terus kami menerima berkat-berkat daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus berjaga-jaga, bahkan terus berdoa di akhir zaman ini Tuhan. Mampukan dan mampukan terus. Berkati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pagi hari ini terlebih kuatkan, teguhkan menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan, materaikan, patrikan itu dalam hati, pikiran. Lebih daripada itu Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan, mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami percaya dengan otoritas, dengan hikmat, wibawa Allah, Tuhan akan terus anugerahkan kepada Bapak Gembala untuk terus menyampaikan firman Tuhan yang datang daripada Tuhan, sehingga kami lebih hari bertumbuh, bertambah-tambah iman percaya kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Suci kuduskan setiap hati, pikiran, tangan kami untuk memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Sampaikan doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tiba saatnya untuk berikan persembahan. Silakan jemaat mempersiapkan persembahannya dan petugas bisa siap. Kita nyanyi pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu karunia kasih setianya yang
kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, amin, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yesusku luar biasa, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan ini kami berikan dengan hati yang tulus. Dan doa kami kiranya persembahan ini berkenan di hatimu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap orang yang telah mengambil bagian dalam pekerjaan ini, biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami kerjakan semua ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk untuk petugas persembahan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kembali boleh beribadah dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Gembala yang pada pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan, pengajaran firman tentang berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi kita sadar sekarang pentingnya berdoa. Jadi mari komitmen pagi hari ini, saya mau jadi pendoa. Saya mau jadi pendoa. Jadi pelayanan paling mudah adalah pelayanan doa. Ya, dalam ibadah pria katakan, pria jadilah pelayan doa. Jadi mari jemaat jadilah pelayan doa. Itu apa yang paling mudah. Mungkin sebagai worship leader agak sulit. Main musik jarang sekali. Tapi berdoa itu bisa kita kerjakan. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan kita boleh pulang menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu untuk bisa diajak beribadah kepada Tuhan. Terus dukung juga untuk guru-guru sekolah minggu yang ada, ya. Mereka butuh bantuan doa saudara karena mereka itu ngajar anak-anak lebih sulit daripada ngajar orang-orang tua. Anak-anak itu 5 menit ada sudah hilang saudara. Para perlu hikmat Allah, perlu cara-cara yang baru supaya pengajaran firman itu bisa tertanam dalam hati anak-anak kita dan anak-anak kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang rajin beribadah dan suka melayani Tuhan. Hari Senin ganjil tidak ada pos PI ke sesi. Hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Wanita bisa hadir dalam ibadah ini dan hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Yang hadir pagi ini semua bisa hadir dalam ibadah hari Rabu. Semakin banyak kita beribadah itu yang semakin berkenan di hati Tuhan. Dan disinggung jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Mari semakin rajin beribadah di akhir zaman ini. Terus hari Kamis ada doa puasa, jemaat yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Dan malam hari ada doa semalam suntuk jam 10 malam. Yang mau ikut doa semalam suntuk boleh hadir di aula gereja. Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Mari kaum pria kami mengajak untuk bisa ibadah dalam ibadah pria. Ya, karena masih ada beberapa orang pria yang belum pernah ibadah pria. Mari datang ibadah pria, kita sama-sama bertumbuh menjadi pria sejati, imam yang baik untuk keluarga kita masing-masing.
Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore dan dilanjutkan dengan doa pelayan perjamuan kudus pada jam 7 malam. Dan minggu pagi kita sudah masuk dalam bulan Juli. Kita masuk dalam minggu pertama, kita ada ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Mari doakan acara semuanya begini, kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan semua jemaat diberi hati yang berbahagia. Mari kita semua berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita nyanyi pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami undang Bapak Trio untuk tutup dengan doa dan untuk berkat oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan, kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, berkenan dan mulia. Teguhkan hatiku, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Haleluya Jesus. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar dan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati ibadah sepanjang hari ini ya Bapa. Ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Dan kami percaya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, ibadah yang menyenangkan Engkau. Dan ibadah yang diberkati ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, pada pagi hari ini yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan. Dan yang susah Engkau berikan penghiburan bagi kami. Agar kami senantiasa hidup untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing hidup kami ya Bapa. Agar kami hidup terus berjaga-jaga dan berdoa di dalam setiap kehidupan kami. Agar kami semakin mendekat dan melekat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan. Untuk kami menanggalkan segala dosa-dosa kami. Untuk kami menanggalkan segala kejahatan-kejahatan kami. Sehingga apapun yang kami panjatkan. Engkau mendengar ya Tuhan. Dan Engkau bekerja, Engkau menjawab seturut kehendak kerelaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa buat ibadah sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga para ketua-ketua semua dalam ibadah-ibadah ini boleh semakin giat melayani Engkau ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami nak kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan Kau sertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Dengan tiada kurang suatu apapun. Kembalikan kami Tuhan di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus bekerja sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Dan ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya